Selamat malam bagi teman-teman pers yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama tersangka Hendrili, bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Hendrili telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, tersangka Hendrili diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Hendrili selanjutnya dilakukan pencekalan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep garis datar 043 garis miring D garis miring DIP titik 4 garis miring 03 garis miring 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama Hendrili berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian nomor IMI.5 garis datar GR titik 03 titik 4 garis datar 200 tanggal 28 Maret 2024. Jadi selain dilakukan pencekalan terhadap Hendrili, juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke imigrasi. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Hendrili ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor 27 garis miring F.2 garis miring FD titik 2 garis miring 04 garis miring 2024 setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Bahwa pada hari ini, Senin 18 November 2024, atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran intelijen pada Jam Intel serta Atase Kejaksaan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Hendrili di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Hendrili dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22 garis miring FDD 2
garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024, tepatnya pada jam 22.30 WIB beberapa saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Hendrin Lee akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salimbah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54 garis miring FD.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024. Tersangka Hendrin Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Hendrin Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SFS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Hendrin Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan perkara pada malam hari ini. Saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sudah kita dengarkan sendiri penjelasan perkembangan penyidikan langsung dari Pak Dirdik. Saat ini saya persilakan kepada teman-teman media yang akan menjawab pertanyaan satu-satu dijawab. Silakan. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Wahyu dari Rakyat Merdeka, Pak. Baik, Mas Wahyu, silakan. Jarang-jarang nih pihak Jampitsus menyebut nama lengkap tersangka. Sebelumnya kan inisial aja.
kegeraman pihak Jampitsus Kejagung karena Henry ini kabur pasca pemeriksaannya, atau ada juga pihak-pihak yang membantu melarikan diri ke Singapura? Terus kedua, apakah pihak Kejagung sempat menetapkan beliau sebagai DPO untuk pencariannya, dan seperluannya dia pulang ke tanah air setelah kabur ke Singapura apa ya Pak? Kan kalau pihak PH-nya sebelumnya kan menyatakan sakit. Ya. Apakah benar demikian? Ya. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan, tanpa saya sampaikan teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Jadi untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dengan perpanjangan, karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Tuh. Seperti itu ditetapkan DPO Pak oleh Kejagung, menetapkan DPO. DPO, jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya, ya silakan, Mas. Dari mana, Mas? Ya. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Siri Intelijen dan juga perwakilan atase kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam. Kita lakukan penangkapan di bandara. Selanjutnya dari sisi kanan saya, mungkin. Ya baik, dari TV One, silakan. Bisa lebih keras lagi sedikit, Pak? Saya Zeki dari TV One. Ini kan tersangkanya kan kakak beradik Pandili dan juga Hendy. Ada indikasi kan mungkin yang ditemukan oleh tim penyidik, aliran dananya mungkin dari akan teraliri juga dengan perusahaan lainnya, mungkin salah satunya maskapai. Dan mungkin anggota keluarga lainnya apakah sudah diperiksa juga seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi tadi saya sampaikan ya, jumlah tersangka sampai hari ini, sampai saat ini sebanyak 22. Sedangkan sangkaan atau dakwaan itu ada pasal atau junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Artinya bahwa mereka ada kerjasama, ya, ada kerjasama, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Sehingga Henry Lee dengan adiknya juga ada kerjasama di sana, sehingga ketika penyidik menyatakan cukup alat bukti, maka kita penyidik tetapkan sebagai tersangka. Satu lagi terakhir, silakan. Masih ada depan. Dari mana, Mas? Izin Pak, Pak Ami dari Tribun Pak. Dari mana? Tribun Pak, Tribun News. Singkat saja. Pak izin
izin, ini kan terkait penetapan tersangka dari Henry ini kan udah cukup lama juga ya Pak, ada beberapa bulan yang lalu gitu kan. Pada hari ini baru dibawa lagi ke Kejagung gitu Pak. Terkait Henry ini sebelumnya dari tersangka ini ada indikasi untuk melarikan diri begitu nggak sih Pak? Terkait selain dia alasannya sakit dan menjalani perawatan di Singapura gitu Pak. Dan yang kedua penegasan aja Pak, ini di tersangkanya Henry ini apakah dia juga dijerat dengan pasal TPPU juga atau seperti apa ya Pak? Itu aja Pak. Ya. Jadi tadi saya sampaikan di depan, setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan untuk yang pertama, kemudian dipanggil yang kedua untuk pendalaman, yang bersangkutan tidak hadir. Dari sana kita menelisik, mencari informasi, kemudian didapat informasi bahwa ternyata sejak tanggal 25 Maret 2024 yang bersangkutan berada di Singapura. Informasi yang kami dapat bahwa dia sedang menjalani pengobatan. Kemudian baru hari inilah kita lakukan penangkapan pada saat yang bersangkutan kembali ke Indonesia secara diam-diam. Kita bisa tahu, tadi saya sampaikan, karena penyidik selalu monitor, kemudian ada perwakilan atas kejaksaan yang ada di Singapura, juga ada tim siri dari intelijen yang selalu mengikuti, memantau pergerakan yang bersangkutan. Pak izin Pak, ini kan tadi Bapak menjelaskan kalau dia balik ke Indonesia itu secara diam-diam, Pak. Itu apakah mengindikasikan dia akan melarikan diri atau seperti apa sih Pak? Iya, yang pasti secara diam-diam dengan harapan, dengan maksud ya menghindari petugas. Tetapi kan saya sampaikan tadi, kita sudah monitor sejak bulan April keberadaannya. Ya. Ya, selanjutnya 2 pertanyaan terakhir, silakan. Mbaknya di bawah, silakan. Dari mana, Mbak? Izin Pak, Ayu dari Tirto. Pak mau tanya, ini kan Henry kan udah dari beberapa bulan lalu penetapan tersangkanya. Sudah dari beberapa bulan lalu penetapan tersangkanya. Nah ini penyidik juga secara bersamaan menelusuri asetnya apa enggak, dan benar atau enggak ada aset Henry Lee yang di Bali itu berupa villa dan itu udah disita atau belum. Terus apakah ada indikasi juga dia ke Singapura selain melarikan diri, dia juga berupaya untuk mengalihkan asetnya ke sana? Ya, jadi semua aset para tersangka sudah kita lakukan penelusuran, kita lakukan pencarian, dan kita lakukan penyitaan. Tidak terkecuali aset Henry Lee. Banyak tanah, bangunan, termasuk tadi yang di Bali. Sudah kami lakukan penyitaan. Ya, cukup? Satu pertanyaan lagi ya dari Masnya. Silakan Mas. Yang belum tanya, silakan. Selamat malam Pak, saya Dian dari Alina ID. Saya ingin bertanya terkait peran Henry sendiri dan juga adiknya, kan di sini kan mereka masih berhubungan dengan Sriwijaya sendiri. Dan dalam kasus ini apakah secara korporasi ada keterlibatan Sriwijaya Pak di sini? Ini kaitannya dengan Henry Lee, ya, terkait penyewaan smelter. Nah, tadi saya sampaikan ya, di mana Henry Lee selaku Direktur PT TIN melakukan penyewaan smelter biji timah kepada PT Timah Tbk. Yang diketahui, disadari, diinsafi bahwa timah yang diolah, yang didapat itu berasal dari biji timah hasil penambangan secara ilegal. Baik. Baik teman-teman, satu yang terakhir ya, sepakat satu yang terakhir ini. Silakan. Bapak, saya James dari Malik News Pak. Pak mau bertanya terkait dengan dia mendapatkan keuntungan dari penyewaan alat. Itu dia sendiri mendapatkan berapa Pak keuntungan yang dia dapatkan dari penyewaan itu?
Lalu tadi Bapak sebutkan bahwa nilai kerugian negaranya itu adalah 300 triliun. Itu kan digabung dengan nilai kerusakan lingkungan 271 triliun. Nah itu dari jaksa sendiri bagaimana dengan permasalahan lingkungan ini? Apakah nantinya jaksa akan mengalihkan aset yang disita itu untuk perbaikan lingkungan akibat penambangan ilegal ini atau gimana Pak? Ya. Jadi kerugian negara tadi saya sampaikan 300 triliun 3 miliar sekian. Ya. Itu nanti akan digunakan ya terkait dengan adanya uang pengganti. Kerugian ini ya dikonversi atau nanti diperhitungkan dengan aset-aset para tersangka yang sudah dilakukan penyitaan. Nanti akan dibebankan kepada masing-masing tersangka. Kemudian ketika masing-masing tersangka dikenakan uang pengganti, maka aset yang telah disita apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilakukan pelelangan untuk menutupi uang pengganti masing-masing tersangka sebesarnya sesuai dengan putusan pengadilan. Saya rasa jelas ya, cukup ya. Baik teman-teman. Ya, saya tidak ingat ya, karena itu tersangkanya kan 22. Ya, kalau ditanya satu persatu, jujur saya tidak ingat. Baik teman-teman, Ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu sampai dengan pagi hari ini untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus Timah ini. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya. Pak TPPU, Pak TPP, Pak Dirdik, Pak Dir, Pak Dir, Pak Dir.